Oke, jadi untuk pertama itu kita menggunakan program Visual Studio ya, untuk membuka pemrograman Visual Basic. Nah, yang pertama kali dibuka adalah programnya sendiri. Nah, mari kita ketik Visual Studio. Nih, 2022 atau 2023 gitu. Tapi sebelumnya cara menginstal, kita buka dulu installernya. Terus dipastikan untuk menginstal ini. Mana ya? Nih, nanti kan biasanya kalau pertama kali install itu yang muncul ini. Nah, pastikan untuk checklist yang ini .NET Desktop Development, supaya kita bisa menggunakan Visual Basic-nya. Terus pokoknya itu diinstal ya. Close. Nah gitu, kalau udah selesai download harusnya bisa buat Visual Studio 2020. Kita buka ya. Oke, menunggu. Nah, biasanya untuk pertama kali yang digunakan kan kita buat project baru. Nih, create a new project. Nah, untuk tipe apa yang dipakai yaitu Windows Form App atau Windows Form Application. Kita carinya di sini ya. Kalau misalkan mau difilter, ini si project type-nya itu yang desktop. Nanti biasanya ada nih. Yang Windows Form App-nya jangan lupa yang Visual Basic, jangan yang C# atau yang lain-lain. Oke. Ganti namanya. Ini namanya itu nama project ya, nggak bisa diganti nanti. Kalau bisa namanya itu nggak di spasi. Misalkan project 2 kecil. Oke. Next. Kayak .NET-nya yang 6.0. Hah? Apa nih? Oh, karena kemarin udah pernah. Jadi kita pakai nama lain. Project 2. Create. Oke. Kalau misalnya udah, nanti pertama yang dibuka seperti ini. Kita tunggu loading. Biasanya untuk pertama kali loading itu dia lebih lama. Nah, ketika sudah terbuka, yang pertama kali terbuka adalah form ini. Nah, apa itu form? Form itu adalah kayak formulir kan artinya. Berarti dia adalah template atau latar untuk nanti diisi macam-macam konten. Nah, kontennya ada apa aja? Nanti kita bahas. Jadi, untuk intinya adalah kita akan menggunakan si form ini untuk memasukkan konten-konten. Nah, formnya ada berapa? Kalau misalkan lihat di Instagram, di demonstrasi program, atau nanti juga bakal kita bahas di asistensi, itu ada kurang lebih ada 4. Pertama ada form menu. Form menu itu untuk navigasi utamanya. Lalu ada form sensor untuk menerima data. Ada form control untuk mengatur database, dan juga ada form riwayat itu untuk melihat hasil-hasil pengujian atau hasil pengambilan data. Oke, untuk Visual Basic sendiri ada apa aja yang bisa kita gunakan? Jadi untuk paling atas ini biasanya untuk kayak pengaturan filenya, tapi yang paling kita sering pakai ini. Ini untuk ngeran programnya, nanti kita coba. Lalu tadi kan udah sempat dibahas, untuk form ini bakal dimasukin berbagai macam konten. Kontennya itu apa? Kontennya itu tools yang ada di toolbox ini, toolbox yang ada di bagian kiri. Nah, nanti di sini kita lihat ada beberapa tools.
Di sini misalkan kita gunakan button. Caranya gimana? Kita klik dan drag untuk masuk ke sini. Nah, oke, kita bisa ada button yang sudah dimasukkan ke formnya. Nah, di sini untuk sekarang kita run programnya, itu belum bisa diapa-apain. Emang si buttonnya itu bisa digunakan. Cuman karena belum dikasih fungsi, maka dia cuma bisa diklik doang. Nah, gimana caranya? Nanti dikasih codingan. Tapi sebelum itu, kita bisa mengatur si propertiesnya itu melalui bar properties yang ada di pojok kanan bawah. Nah, di sini kita bisa cek ada berapa sih codingan properties yang ada di button ini. Misalkan namanya nih bisa kita ganti jadi button start. Terus yang labelnya juga bisa kita ganti. Tadi kan untuk nama itu buat di codingannya. Sedangkan untuk yang di tampilannya itu ada di sini teks start. Bisa kita lihat di sini dia ganti jadi start. Nah, masih banyak lagi untuk properties yang bisa diganti-ganti, misalkan backcolor ya. Jadi hitam. Ini mah buat si tadi keklik ini ya, keklik formnya. Ini formnya berubah jadi hitam. Nah, form juga ada propertiesnya. Sedangkan Tom untuk mengecek sebuah properties atau tools ya kita select dulu baru bisa diganti. Misalkan tadi ya warnanya. Nah, berubah jadi warna biru. Nah, itu gunanya properties itu untuk mengganti-ganti kondisi dari si button sendiri. Untuk kondisi sendiri sebenarnya nanti bisa diganti ya di codingan sendiri. Tapi untuk yang pertama kali di startup itu kondisi yang digunakan apabila nggak ada codingan lagi ya kondisi dari properties yang disetting di sini. Itu. Lalu selanjutnya tadi kan udah dibahas ya. Mungkin kita copy dulu. Tadi udah sempat dibahas juga. Kalau ini kan tombol belum ada isinya, belum ada fungsinya. Nah, gimana cara kita masukkan fungsi? Kita masukkan fungsi dengan mengodingkan. Nah, codingan itu seperti apa? Kita mau masukkan codingan pada kondisi apa? Itu kita cek di kolom sebelahnya, di events. Events itu adalah kondisi ketika sebuah perintah itu aktif. Misal, di sini ada kondisi klik. Coba kita klik 2 kali. Di sini kita akan dikirimkan ke dua sisi ya. Jadi Visual Basic itu ada sisi bagian objeknya, bagian tampilannya, juga ada sisi codingannya. Nah, ketika kita ngeklik event tadi, event klik, nah nanti akan diantarkan ke codingannya. Di sini akan dibuatkan private sub yang baru berupa button klik. Nah, mau diapain button klik ini? Nah, kita bisa masukkan codingan yang ada di dalam sini. Dalam sini nanti dibuat codingannya atau perintahnya seperti apa. Misalkan kita mau menghilangkan button sebelahnya. Atau yang asalnya menghilang kita ganti ya propertiesnya. Propertiesnya diganti mana nih? Visible jadi false. Nah, di codingan kita mau jadiin true. Tadi namanya apa button sebelahnya? Button 1 ya. Coba kita gantilah button N. Kita juga terusnya jadi N. Nah, tadi kan kondisinya visibility-nya dia false ya. Kalau kita coba run, nah dia nggak ada di formnya. Nah, kita mau ketika kita ngeklik ini si buttonnya muncul. Makanya kita coba ketik button n.visible dengan true. Jadi apa yang dilakukan ini? Jadi ketika kita ngeklik, kita melakukan
program yang ada di dalamnya. Mau dicoba, kita start. Nah, ketika diklik, dia muncul. Gitu. Jadi untuk inti utamanya dari pemrograman Visual Basic itu kayak gitu. Jadi kita bikin sebuah objek, objeknya nanti dimasukin codingan buat sesuatu. Ntar bakal lebih kompleks lagi, misalkan kita nyambung ke database, kita nyambung ke Arduino dan sebagainya. Tapi harapannya buat basicnya itu bisa lebih paham dulu supaya nanti ketika kita masuk ke yang lebih kompleks itu bisa lebih mudah. Oke. Terus mungkin beberapa ini lagi yang bisa dipelajari itu ada di sini. Ada Solution Explorer. Misalkan ketika kita buat form baru ya, kita bikin form baru nih. New form. Mana ya? .vb. Oh bukan di sini kita buatnya. Ya intinya kayak gitu. Misal nanti belajarlah di ASIS. Misalkan kita buat form baru, nanti dia munculnya di sini di bawah form 1.vb. Ini bukan ya, coba. Ada nggak kelas 1.vb? Nah intinya gitulah. ini udah ada nih. Nanti ketika kita import form 1, dia bakal muncul di sini. Form 2 lah. Form 2 nanti bakal muncul di sini. Mana ya? Ya gitu. Itu Solution Explorer intinya buat kayak gitu. Terus di sini nanti misalkan udah nyambung ke database, bisa dicek di sini. Nah, di sini yang paling penting toolbox. Gitu. Terus misalkan X sama dengan X sama dengan 0. Nah, di sini kan X belum ketika misalkan kita mau bikin dim X sama S integer. Nah, kalau gini kan X-nya udah ada ya. Nah, kalau misalkan kita nggak deklarasi dulu, itu kan berarti dia bakal logical error kan. Nah, ketika ada error-error nanti bakal muncul di sini. Di masalah error list. Nih, X is not declared. It may be inaccessible due to its protection level. Nah, di sini itu buat masalah error-error, baik itu logical error, syntax error, dan sebagainya. Kita cobain syntax error ya. Noh, bakal muncul lagi nih. Visible is not a member of button. Soalnya dia ada syntax error nih. Gimana caranya benar? Nah, jadi buat masalah penanganan buat penghapusan error itu lebih mudah karena bisa dicek sama si Visual Studio-nya. Ya mungkin kayak gitu buat Visual Studio. Nanti misalkan ada yang dibingungkan bisa ditanyakan melalui chat atau melalui asistensi. Ya mungkin seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa belajar.